Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabil Huda, taat, hebat, juara. Anak-anakku sekalian, semuanya 6 Indonesia, 6 Cirebon, dan 6 Jawa Barat. Bagaimana kabarnya nih di semester genap ya? Di awal semester genap ini bertemu kembali di pelajaran tematik ya. Hari ini kita belajar tentang IPS ya, di tema yang ke-6 menuju masyarakat sehat ya. Semoga kita juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bahas hari ini ya, sesuai dengan gambarnya ada Soekarno dan teks proklamasi. Yuk kita lanjutkan. Yang pertama adalah makna proklamasi kemerdekaan. Seperti yang kita tahu semuanya bahwa Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelahnya kemudian dikibarkan bendera merah putih dan diiringi lagu Indonesia Raya. Merdeka artinya bebas dari penjajahan dan mempunyai kedaulatan penuh serta bebas menentukan nasibnya sendiri. Jadi artinya Indonesia tidak akan ada lagi negaranya ikut campur dalam pemerintahannya. Selanjutnya, secara umum pernyataan kemerdekaan itu dibagi dua, yaitu secara de facto dan de jure. Kita lanjutkan dulu de facto ya. De facto itu artinya pernyataan kemerdekaan Indonesia sesuai kenyataan meskipun belum diakui oleh negara lain. Jadi sekali lagi belum diakui negara lain. Yang kedua adalah de jure. Apa itu? Artinya pernyataan kemerdekaan Indonesia diakui oleh negara lain ya. Jadi ini yang perlu nih. Jadi tidak hanya kemudian secara kenyataan kita merdeka, tapi kita juga harus diakui oleh negara lain. Lanjutkan, makna proklamasi kemerdekaan. Nah, ditinjau dari beberapa aspek apa saja yang akan kita lihat. Pertama adalah spiritual, yaitu bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan itu terjadi berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sekali lagi secara spiritualnya itu merdeka itu dapat dari mana? Ya dapat dari rahmat Allah. Yang kedua adalah secara aspek hukum, yaitu berlakunya hukum Indonesia yang pelaksanaannya disesuaikan dengan rakyat Indonesia. Yang ketiga, aspek sosiologisnya yaitu perasaan bebas dan merdeka secara fisik dan mental ya. Yang keempat, secara politis yaitu Indonesia sudah memiliki pemerintahan sendiri dan kedudukannya sama dengan negara lain. Dan yang kelima adalah aspek historis. Apa itu? Yaitu kemerdekaan kita adalah titik puncak perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah dan titik awal Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kita lihat dulu, makna proklamasi ini hendaknya mendorong kita untuk selalu setia terhadap proklamasi kemerdekaan. Caranya adalah dengan memegang teguh nilai-nilai perjuangan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Nah, sekarang bagaimana ketika kita sebagai pelajar, apa yang bisa kita lakukan? Maka kita bisa melakukan mengisi kemerdekaan itu dengan cara belajar dengan giat ya, sehingga nanti ketika kita belajar dengan giat maka pendidikan akan maju, maka kesejahteraan juga akan maju. Kita lanjutkan ya, sekarang bagaimana upaya mengisi kemerdekaan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apa tujuan Indonesia. Nah, tujuannya ada dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini udah hafal semua nih, biasanya dibacakan ketika kita melaksanakan upacara bendera ya. Selanjutnya, ini apa saja upayanya? Yang pertama, menjalankan kewajiban sebagai umat beragama sebagai wujud syukur kepada Allah ya. Jadi tadi bahwa
kemerdekaan adalah itu rahmat dari Allah, maka kita harus menjalankan kewajiban sebagai umat beragama. Selanjutnya yang kedua, belajar dengan giat dan tekun. Itu ya yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Yang ketiga, menjaga kelestarian alam dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Lanjut lagi, menjaga lingkungan dengan mengurangi dan mengelola sampah menjadi barang yang dapat digunakan kembali, yaitu daur ulang ya. Jadi ketika kita mempunyai barang-barang yang sepertinya tidak bisa dipakai lagi, maka kita bisa kelola barang tersebut. Dan yang kelima adalah mematuhi aturan yang berlaku dimanapun kita berada. Yang keenam, memiliki kepribadian yang positif. Seperti apa itu? Seperti mandiri, bertanggung jawab, jujur, peduli, dan pekerja keras ya. Nah, sampailah kepada renungan. Kita lihat di sini Umar bin Khattab. Siapa yang tahu Umar bin Khattab? Ya betul, dia adalah khalifah yang kedua pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq ya. Beliau mengatakan bahwa anak manusia itu terlahir merdeka. Dari mana engkau mendapatkan hak untuk memperbudaknya gitu ya. Jadi di sini dikatakan kita tuh punya hak untuk merdeka. Jadi sudah sepantasnya lah bahwa Indonesia setelah sekian tahun, ratusan tahun kita dijajah oleh negara lain, maka kemudian kita merdeka. Dan ini wajib kita syukuri dan kita harus yakin bahwa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga bermanfaat. Ya, tetap semangat, tetap sehat walaupun kita belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.